Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat iman masih dalam lindungan Allah, serta salawat berikan salam senantiasa kita hadirkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawatnya kita mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, saya mau meluruskan apa yang terjadi dengan Mas Ray kemarin. Tidak ada niat sedikit pun untuk saya menjadikan itu sebuah kayak gitu jadinya. Nggak ada niat ya, karena ada maksud dan tujuan saya tidak tersampaikan kepada Mas Ray karena terhalangi oleh anggotanya yang terus membatasi ruang gerak saya. Oke, kalau masalah saya datang membawa kamera, kemudian dia bilang nggak boleh bawa kamera, ya oke lah, di situ saya salah, ya. Tapi maksud saya karena juga tahu gitu kalau Mas Ray itu kemana-mana itu juga kan buat konten gitu. Jadi saya mau buat ini sih semacam tandingannya gitu. Jadi gini, saudara-saudaraku, kemarin sempat telepon Mas Ray-nya, bang saya ada tinggalkan nomor HP ya, balik. Nah, jarak saya ke majelisnya Mas Ray itu, jarak rumah saya kurang lebih 4 jam. Saya jauh-jauh datang, saya mau ngobrol sama Mas Ray. Ini kerabat saya sakit, berobat ke Mas Ray, dan ada surat kerjasamanya. Itu sampai sembuh, tapi baru 2 kali, kemudian ditelepon lagi nggak pernah datang, tidak dilanjutkan gitu, dan tidak ada konfirmasi. Ya buat saudara-saudaraku semua tentunya ya, kalian semua memandang dari sudut pandang sepihak. Sudut pandang sepihak itu maksudnya apa yang dibuat sama Mas Ray ya sah-sah aja menurut kalian. Kalian nggak ngerti gitu apa sih problem yang sebenarnya terjadi, problemnya apa gitu ya, kenapa saya begitu. Terus beliau telepon saya juga nggak senang kalau saya upload videonya. Tuh kalian bisa lihat sendiri tanggalnya tanggal berapa, jamnya jam berapa. Beliau duluan yang mengupload video saya, yang menyatakan saya Wahabi, yang menyatakan saya gimana lah gitu. Intinya ya udah, tadinya saya bener enggak, udahlah saya di sana bilang ini saya akan buat ini channel YouTube nih. Tapi di rumah saya berpikir lagi, dipikirnya nebeng gitu, pikirnya mau tenar gitu dari YouTube. Enggak lah, kita nggak ke situ ya. Tapi dia buat kayak gitu, jadi terakhir udah saya upload aja jadinya sebagai balasan ya kan. Nggak ada niat sih sebenarnya gitu ya. Mohon maaf kalau nggak bisa balas komennya karena cemana gitu, karena saya akan balas pun kalian tentunya di pihaknya Mas Ray. Kalian hanya memandang sudut pandang Mas Ray aja gitu. Maksud saya ya edukasi itu jangan menipu publik gitu. Oke, itu konten sah-sah aja, konten nggak ada masalah, tapi buat di situ bahwasanya ini adalah fiktif gitu, ini konten belaka gitu. Jangan tidak menyertakan itu, membuat asumsi publik miring
Kemudian kalaulah mau ada apa pengobatan di situ atau gimana, itu harus ada izin dari dinas terkait, ya. Apalagi perkara obat-obatan itu harus ada izin ke BPOM, BPOM ya. Kalau memang tradisional obat-obatnya ya paling enggak izin sama pemerintahan daerah, ya yang terkecil lah, lurahnya atau gimana, ada surat sepotong gitu. Tidak semerta-merta langsung apa gitu. Ya oke, saya hargai niat baiknya Mas Rey untuk mau nolong orang. Saya juga dari awal juga kontak sama beliau. Tapi ketika saya masuk itu, saya udah agak ininya waktu diteleponin, teman saya nggak pernah ngangkat telepon, nggak pernah juga ini apa namanya bales WA, udah dicek juga WA-nya kan. Jadi sebagian dari kalian mungkin sepemikiran dengan saya gitu. Ada sebagian yang masih bisa berpikir lurus. Kemarin itu ya terus terang aja gitu, saya sampai beliau bilang ayo kita adu dalil gimana gini-gini. Enggak Mas Rey, enggak. Ilmu itu bukan untuk dipamerkan, ya, diaplikasikan, bukan untuk dipamer-pamerkan begitu. Dan Rasulullah juga nggak pernah mengajarkan seperti itu, ya. Menarik benda apa, udah jelas itu settingan ya, kalau kalian juga paham ya. Kalau depan mata saya gitu ya, dia bisa narik benda gitu, wah mungkin saya percaya tuh, nggak pernah lah gitu, nggak pernah sih saya lihat. Saya lihat itu ya memang settingan gitu, tapi buat di situ bahwasanya itu fiktif gitu, cerita gitu. Jadi nggak mengantarkan asumsi kita yang bermacam-macam. Terakhir karena kerabat-kerabat saya terlalu percaya dengan beliau, berobatlah ya. Ada suratnya, saya masih cari tadi, saya mau apa nih, cari mana nih suratnya, saya apa nanti bakal kasih ketemu. Kemarin teman saya ngasih tuh, ditandatangani sama beliau ya, nanti akan saya cari lagi, kalau ketemu saya bawa tuh ke rumah ya. Jadi beliau ada tanda tangan di situ, kerjasama untuk pengobatan. Ternyata beliau tidak tuntaskan. Itunya sebenarnya yang mau saya omongkan sama Mas Rey, bukan mau nantang dia debat, nantang dia adu ilmu apa segala macam, konten-kontennya dia lagi. Terakhir saya terpancing emosi, saya bilangkan aja semua gitu, karena nggak ketemu sama Mas Rey. Ya udah saya bilangkan aja langsung, ya konten kamu settingan begini. Karena jadi Mas Rey ya, sebenarnya ilmu itu bukan untuk dipertandingkan, bukan untuk dipertontonkan, tapi kalau hanya sekedar hiburan, tidak ada masalah buat bacaan di situ bahwasanya ini adalah hiburan. Banyak tuh rekan-rekan saya yang ini kan menjawab juga apa, bahkan mertua saya juga bilang tolong panggilkan Mas Rey, saya beliau sakit gula, ginjalnya juga. Nah, mau berobat ke Mas Rey mau apa, saya bilang ini sakit medis gitu, ini sakit medis harus berobat di medis gitu ya, nggak masalah kalau memang mau didampingi ruqyah segala macam, saya setuju gitu. Kalau memang mau pengobatan Islami nggak ada masalah, sah-sah aja, tapi bukan berarti diobatkan terus ada keluar benda apa segala macam. Enggak gitu ya. Jadi kita kan masih diberi akal sehat, kita bisa lah yang mana settingan, gimana yang asli ya. Dan gitu kemarin telepon tuh kayak tertawa-tawa gitu, meremeh-remehkan saya gitu. Enggak seharusnya juga sih seperti itu ya. Saya juga datang pertama juga, kalau nggak dipancing emosinya nggak kepancing juga. Baru datang udah diusir,
ini kamera nggak boleh masuk, nggak boleh apa, ini kamera nggak usah gini lah. Dianya sendiri bawa kamera, manggil kameramennya, kameramen sini ayo rekam saya, kameramennya disuruh gitu. Saya udah bilang kemarin, ya udah kita nggak usah pakai kameraan, saya ini cuma backup saya gitu, backup saya supaya jangan di framing nantinya gitu. Ketika saya datang, backup saya supaya jangan di framing, nanti kalau kamera dia aja yang main, kamera saya enggak, di framing tuh bisa diedit kan, dipotong-potong dia. Makanya udah, kamu matiin kamera kamu, saya juga matiin kamera saya, ayo kita ngobrol, saya bilang gitu. Lihat tuh ada apanya, kalian lihat lagi lah. Jadi nggak ada niat saya menjatuhkan mau apa, enggak. Jadi nggak ada yang seperti itu, nggak ada ya. Kalau masalah ada yang mau buat konten, mau numpang tenar apa segala macam, enggak ya. Alhamdulillah rezeki dari Allah cukup buat saya, cukup. Jadi nggak begitu. Oke, kalau masalah ilmu ya saya masih minim lah, masih miskin saya ilmu ya. Jadi makanya saya mau belajar lagi gitu ya. Kalaupun mau, saya bukan dari kalangan alim ulama apalagi itu sampai apa digolongkan Wahabi apa segala macam, enggak ya. Jadi enggak seperti yang dibilang di kontennya Mas Rey itu. Dan kalian juga udah tersugesti kan untuk mau saya Wahabi apa segala macam di komennya tuh. Saya bacain juga itu. Wah ini Wahabi, ini Wahabi ini. Jadi enggak itu. Dengan ini saya membantah tadi ya, saya udahlah akungkan aja di YouTube-nya tuh, nggak usah lagi dibalas, nggak usah apa. Makanya saya biarin aja. Udah, tadi malam beliau telepon, ya udah saya lihat jadinya itunya channel, wah masih ngebahas saya. Jadi sebenarnya siapa yang mau numpang tender itu, siapa? Dari kejadian kemarin jadi dimanfaatkan juga kan sama konten kreator gitu, untuk apa, untuk menaikkan ratingnya juga kali. Maksud saya udahlah gitu, gak inilah gitu. Terus sampai bilang apa lagi, Mas Rey undang-undang ITE apa segala macam. Kamu belajarlah lagi Mas Rey ya. Oke, untuk ilmu agama kamu pastilah lebih ya, kamu juga public figure gitu. Tapi kalau ilmu hukum belajar lagi, coba koordinasi, konsultasi dengan orang-orang yang mengerti. Ya saya nggak mau ngapakan ini lebih jauh gitu. Nah, jadi jangan dong pancing-pancing seperti itu tuh, nggak usah ya. Kita selesaikan aja masalah kita dengan lapang dada, dengan damai, bicarakan baik-baik, kita cari solusi bukan pembenaran gitu. Kalau manusiawi sih, semua orang merasa benar dan semua orang merasa lawannya adalah salah, itu manusiawi. Tapi di balik itu ya, kita harus objektif. Apa sih, kenapa sih dia begini? Tentunya kan ada hal, bukan berarti gini toh langsung saya telepon juga langsung di live-nya dia kan. Jadi kalau nggak ada kepentingan di situ ngapain? Kan bisa aja nggak usah live, udah di belakang layar aja telepon saya. Kenapa harus live ya? Karena butuh sokongan tuh dari netizen, dari orang-orang yang nonton tuh gitu. Saya itu udah dikotakkan menjadi karakter seperti itu di konten beliau gitu. Jadi enggak, ya lucu juga, mau nggak ditanggepin gimana ya, disuruh ke sana gitu kan. Ya saya memang ada niat mau ke sana, mau saya bawa suratnya ya, saya tunjukkan sama Mas Rey, kamu sudah menandatangani ini, mana daftar pasien kamu kalau memang ada datanya ya. Jadi administrasi itu bagus, kalau memang di sana ada datanya, sama saya ada datanya, sinkron, maka tinggal pertanggungjawabannya gimana gitu ya. Jangan sampai saya lagi cerita masalah mahar. Oke, kalau masalah itu gak ada masalah, namanya orang obat ya, orang bisa mengapakan jasa apa segala macam, dia tentunya pasti ada ya imbalannya.
ridho mana Allah. Jadi masalah pemberian itu nggak jadi masalah, cuman yang penting tanggung jawabnya gitu, selesaikan apa yang belum selesai. Kemudian saya lihat lagi ada di channelnya Gus Hadi ya, sampai ngintip dari depan bangunannya itu, depan pondoknya itu. Oh, saya mau ngintip nih, mana tahu itu orang Wahabi, bukan Wahabi pun dibikinnya Wahabib gitu ya. Jadi rancu nih, Wahabib apa lagi nanti jadinya ya. Oh, mengintip itu, mana tahu datang kan gitu. Ini saya dari sini, gini. Jadi sebenarnya yang memanfaatkan itu siapa gitu? Yang memanfaatkan momen ini cuma kalian nilai sendiri ya. Jadi nggak usah, saya nggak mau besar-besarkan, tapi pihak mereka mau besar-besarkan gitu. Ya. Maksud saya udah nggak perlu konten-konten itu. Kalau memang ngobrol, tapi nggak usah dikontenin. Gitu. Ayo sama-sama. Oke lah, awalnya saya bawa kamera, kalian beranggapan saya bawa kamera itu mau ini. Enggak, saya tujuannya bawa kamera, saya mau backup supaya saya tidak di framingnya menjadi tokoh yang begini, karena biasa begitu gitu. Biasanya orang-orang yang sama beliau itu terus di framing gitu. Oh ini mau nggak mau jadinya orangnya jadi tokoh itu tuh jadinya. Wah, saya nggak mau itu, makanya saya sengaja tuh bawa tuh ponakan saya suruh kamerain, coba kamerain. Ya, jadi kayak Gus Hadi juga, Anda juga sudah termasuk senior, ya, sudah dewasa, ya sudah. Wah, makan asam garamnya sudah banyak. Jadi untuk menyikapi hal-hal seperti ini tentunya dengan dewasa juga. Jangan ujuk-ujuk, jiwanya kayak jiwa muda tuh kan, langsung mana nih saya ini nih, terus kayak mau nanti kalau datang mau ajak ribut nih gitu, enggak gitu ya. Kenapa saya cuma mau ngobrol gitu ya, saya cuma mau ngobrol, mau ngomong supaya ada pemecahan gitu ya. Negara ini juga didirikan atas dasar diplomasi ya. Jadi dari omongan awal mulanya maka tercipta solusi. Kalau tidak ada omongan nggak ada solusi. Karena apa? Omongan itu adalah buah pikir. Apa yang kita bisa di pikiran kita itu bisa kita aplikasikan keluar. Dek, kopi saya. Ya. Ya. Nah, jadi termasuk Gus Hadi yang saya hormati. Menyikapi masalah tidak begitu, kita duduk ya, tidak ada kamera, karena kalau kalian ngalamin kamera ya saya harus backup dengan kamera saya juga gitu. Ya, jangan kalian boleh berkamera saya, tidak, nanti nggak ada pembanding gitu, nggak ada pembandingnya. Jadi masyarakat juga tahu. Ya, kalau mau jumpa kita ya di mana jumpa silakan, saya welcome. Nah, informasi lagi bisa tahu si Mas Rey ini kediaman saya, kantor saya, apa. Ngapain dia sampai sedetailnya gitu cari informasi tentang saya gitu. Ya, kalau mau kan tinggal telepon aja, saya terbuka kok, mau saya Sherlock pun nggak apa-apa. Sama Mas Rey-nya, jangan dari orang lain cari gitu, seolah-olah kan gimana gitu, kayak udah saya tetangga pada ngobrol itu, kamu dicari ini, kok usah kamu dicari sama orang, gak nanya-nanya rumah kamu, banyak nih yang nanya-nanya rumah. Jadi kan kayak merasa terancam juga saya gitu,
nggak gitu juga. Jumpa, ayo jumpa. Saya jumpa sama kamu bukan mau perang dalil, bukan mau adu ilmu, enggak. Udah, kalau bentuk kamu butuh pengakuan, oke, saya akui. Saya akui kamu lebih tinggi dalam hal ilmu agama, ya boleh, tapi bukan untuk dipamerkan. Karena apa? Tingkat tertinggi ilmu agama itu ya rendah hati, jangan gitu, gak usah dipamerin. Kalau memang bisa nolong orang, aplikasikan, tolong tuh orang, bantu tuh orang. Ya. Nanti juga kalau kamu memang bisa cari yang saya apa segala macam, saya juga bisa nanti ya cari identitas kamu sama apa masalah kan, kalau memang apa sama-sama cari-carian gitu. Kan nggak sampai situ jadi besar masalahnya. Maksudnya ngobrol ayo gitu, nggak perlu kamu telepon sambil live. Kamu butuh dukungan, Mas Rey. Saya rasa nggak perlu dukungan lah. Itu subscriber kamu, penonton-penonton kamu, itu tuh orang-orang yang udah, yang gimana ya, yang udah percaya apapun yang kamu buat gitu. Apapun yang kamu buat, mereka percaya gitu. Mau kamu apain aja, mereka percaya gitu. Kamu berhasil di situ. Ya. Jadi nggak perlu pengakuan lagi sebenarnya kamu, nggak usah. Ya. Kemarin manggil saya antum, kemudian saya balik manggil dia antum. Dia nggak terima, udah mulai antum ya, jadi kan kepingin dihormatin. Jadi saya kepancing juga tuh. Ya udah yang paling ekstrim aja, ente aja saya panggil gitu. Kemudian saya bilang, jangan sombong Mas itu, sombong sama orang sombong itu apa katanya, nggak masalah gitu. Sombong nggak masalah gitu ya. Jadi waduh, ya kalian nilai sendiri lah. Ya mungkin daripada dia pasti percaya sama Mas Rey-nya, terus saya di apa doa, udah pasti itu. Ya, karena apa yang dibuat sama Mas Rey itu apa? Oke lah, saya akuin saya salah masuk itu secara teknis, secara kasat mata kalian gitu melihat saya ke sana bawa kamera. Tapi ada upaya saya untuk membela diri saya. Kalau saya tidak bawa kamera, maka beliau akan men-framing pendapatnya sendiri dari video nanti video. Saya udah yakin pasti divideokan tuh, siapapun videokan ya kan. Udah ada juga kan teman-teman kita juga gitu ya sebenarnya awalnya. Jadi tetap mereka tetap yang salah gitu, di posisi yang salah. Oke, nggak masalah, saya bilang salah, iya saya salah, tapi untuk itu saya luruskan gitu, bukan berarti saya waduh mutlak saya harus nyembah Mas Rey gitu, harus apa gitu. Enggak, saya katakan ya sama-sama gitu, yang sama. Saya juga punya hak yang sama dengan dia. Saya punya dasar kenapa saya ngomong begitu, kenapa saya mau jumpa ya. Kalau memang nggak ada itu tadi kerjasama untuk penyembuhan, tentunya ya udahlah gitu. Ini ada kerjasama untuk penyembuhan dan keluarga berharap gitu, berharap Mas Rey bisa menyembuhkan. Terakhir karena pembutannya kayak gitu, ngomongnya jadi adu argumen kepancing tuh, udah keluar semua gitu, apa yang ada di hati keluar semua kan. Manusiawi juga kan, semua manusia juga gitu. Saya rasa kalau dipancing emosinya ya. Tunggu Sadi juga ya. Kalau kata anak-anak zaman now itu, jangan lebay lah gitu kan, memanfaatkan situasi ini untuk sekedar ngintip. Itu seolah-olah saya maling gitu. Saya datang baik-baik kok, bawa kendaraan saya, keluar dari kendaraan, baru mulai saya videokan tuh. Udah nggak gitu terus karena ada mobil berhenti dekat situ, wah itu ada mobil tuh, nggak gitu ya Gus Adi, astagfirullah. Nah jadi opini kalian tentang saya
Wahabi atau segala macam itu tidak benar adanya, ya. Perlu saya tegaskan bahwasanya itu tidak benar adanya. Ilmu saya masih rendah, ya, masih perlu belajar. Tidak seperti Mas Rey yang kalian agung-agungkan, tapi saya punya dasar untuk melakukan pembenaran, dan itu hak mutlak manusia. Ya, manusia berhak membela dirinya. Kalau kalian bilang lagi di situ di komedi, ya kamu duluan begini-gini, iya, oke, kalian terframing dengan itu, sugestinya luar biasa untuk kalian. Ya, gak ada masalah, gak ada masalah. Jadi sampai apa itu telepon sama Pak, saya tahu Mas Rey itu usianya mungkin masih berapa gitu ya, dan dia mungkin masih belum bisa ngambil apa gitu, jalan apa ya. Seharusnya kan bisa sefigurnya Gus Hadi itu bisa loh untuk menasehati, ya kan, ini udah nggak usah lakukan, ini aja baiknya, kan gitu ya. Perannya Gus Hadi bukan malah makin manas-manasin Gus Hadi, ya kan. Harusnya sebagai orang tua dan yang dituakan ada seperti itu. Kalau Mas Rey itu kan anak muda ya, anak muda. Jadi kalau bisa ya Gus Hadi itu udahlah, gini aja, kita udah ada nomor HP-nya nih, nggak perlu kita live nih, nggak perlu kita apa, nggak perlu kita publik, kita pribadi aja sama beliau telepon, bener kan? Lebih enak kan? Udah telepon, dia sudah telepon begini, itu saya lagi live nih, begini. Apa nggak dikontenin, bener kan? Berarti konten saya sebelumnya, kalau kalian apa dikontenin, gitu. Apa tuh? Udah selesai? Oke. Berkasar isu lah. Berkasar isu KTP-nya belum. Oh iya. Oke, baik, sekian aja dari saya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.